Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang pandangan Islam terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan. Bahwa ajaran Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Untuk hal tersebut, ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, seperti ini ya, tentang hak-hak dasar manusia yang luhur itu. Satu adalah al-hurriyah, kemerdekaan. Setiap manusia yang hidup dalam sebuah negara tentunya tidak ingin negaranya itu dijajah oleh negara lain. Betul enggak? Saya tanya, sambian kan tidak ingin negaranya dijajah oleh negara lain, karena itu bertentangan dengan al-hurriyah, kemerdekaan. Jadi manusia ini dalam pandangan Islam sangat diinginkan hidup merdeka, bukan hidup dalam under pressure atau tekanan. Al-hurriyah, kemerdekaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, asyura, demokrasi. Demokrasi ini atau asyura ini sangat urgent, sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena manusia ini tidak mungkin berpikiran sama, pasti memiliki perbedaan. Dari perbedaan itulah perlu asyura, namanya perlu demokrasi. Yang ketiga, al-musawah, persamaan. Jadi HAM ini mengajarkan, menurut Islam adalah al-musawah, persamaan antar manusia. Al-musawah bainan nas, persamaan di antara manusia. Jadi tidak boleh di dalam sebuah negara kemudian karena ini anaknya pejabat melanggar hukum lalu tidak dihukum. Tidak boleh. Sementara kalau bukan anaknya pejabat melanggar hukum tidak dihukum. Atau kalau anaknya pejabat melanggar hukum tidak dihukum, kalau bukan anaknya pejabat dihukum. Itu tidak boleh. Jadi al-musawah bainan nas. Kemudian yang keempat adalah al-adalah, keadilan. Ini prinsipnya, prinsip dasar manusia harus adil, harus adil. Al-adalah, keadilan. Kemudian yang kelima itu adalah as-silm,
perdamaian. Semua ingin hidup damai. Jadi Islam memandang hak asasi manusia itu penting karena mengandung 5 unsur. Jadi kalau ada orang menggelorakan hak asasi manusia tapi kenyataannya tidak menjunjung tinggi perdamaian, itu namanya pelanggaran hak. Sehingga kita ini harus menjunjung tinggi ajaran Islam dan mempraktekkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini salah satu dalilnya yang sudah saya sampaikan tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmar ala aswada wala aswada ala ahmar illa bittaqwa. Itu dalil persamaan antara manusia. Jadi Rasulullah itu sudah wanti-wanti, manusia ini Tuhannya satu, yaitu Allah, kemudian ayahnya satu, yaitu Nabi Adam, sehingga tidak ada yang utama orang Arab maupun non-Arab, orang yang putih maupun orang yang hitam. Yang bisa membedakan manusia itu adalah takwanya. Ini penting. Kemudian terkait dengan negara, Islam memandang di sini hadis Nabi, as-sultanu zillullah fil ardi. Jadi as-sultanu zillullah fil ardi. Negara adalah payung Allah di muka bumi. Zillullah fil ardi. Ya'wa ilaihi kullu mazlumin min ibadihi. Ya. Tempat berlindung rakyat yang terzalimi, hak-haknya tidak terpenuhi atau terampas. Ya. Jadi negara ini adalah payung Allah di muka bumi, tempat berlindung rakyat yang terzalimi. Ini hadis Rasulullah. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau ada negara lalu berbuat zalim kepada rakyat, ini bukan negara yang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu. Nah, kemudian orang akan bertanya, ini tentang negara yang adil dan negara yang tidak adil. Kan ada buku Negara Keadilan. Ada pendapat ulama Ibnu Taimiyah, ini pendapat ulama Ibnu Taimiyah. Allahu yansuru ad-daulatal adilah wa in kanat kafiratan wa la yansuru ad-daulatal zalimah wa in kanat mu'minatan. Ini Allah akan menolong negara yang adil. Jadi negara yang menegakkan keadilan itu akan ditolong oleh Allah. Wa in kanat kafiratan, walaupun mayoritas penduduknya itu orang-orang kafir. Ini kan banyak negara-negara yang sekarang itu SDGs-nya mapan, tujuan-tujuan SDGs terlaksana di situ,
Tapi masyarakatnya itu banyak kafir. Tapi karena negaranya ini adil, maka diberi pertolongan oleh iya. Nah sebaliknya ini wanti-wanti ini ya. Wala yansuru ad-daulata adh-dhalimah wa in kanat mu'minatan. Allah tidak akan menolong negara yang zalim walaupun penduduknya itu orang-orang mukmin. Coba itu dengarkan. Sekarang sampean bisa berpikir, mana negara-negara yang zalim kepada rakyatnya? Gitu. Nah, itu. Baik, ini sekedar hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.